ketahuan deh lagi narsis. Ya, ketemu lagi dengan gue Vira. Dan kali ini gue akan memandu acara ini selama 30 menit ke depan. Dan gue akan bagiin informasi yang pastinya fakta dan teraktual dari dalam serta luar negeri. Yang pastinya fakta and no gossip. Dimana lagi kalau bukan di zoom in, nge-zoom abis. Waduh, pasti pada penasaran nih kenapa sih gue hari ini kostumnya sporty ya kan. Kayak udah siap olahraga, iya dong jelas. Sekarang gue lagi ada di Celebrity Fitness, tepatnya ada di Mall Central Park. Ya kita bakal olahraga cantik nih, tapi sebelumnya ada informasi dulu dari Jordan Smith. Iya kan pasti tahu dong, dia adalah juara dari The Voice musim lalu, tepatnya tahun 2015. Nah, berita bahagianya nih, dia akan merilis sebuah album baru. Waduh, penasaran banget dong pasti seperti apa albumnya dan lagu-lagunya. Well, check this out. Berhasil menjadi juara di The Voice Season 9 pada akhir Desember 2015 lalu, tanggal 18 Maret 2016 Jordan Smith merilis album debutnya. Hebatnya lagi, penyanyi berusia 22 tahun ini sudah berhasil meraih banyak kesuksesan lewat karya-karya sebelumnya Smart Viewers. Di album debutnya yang berjudul Something Beautiful ini, Jordan Smith bekerja sama dengan musisi besar yang sudah senior di dunia musik loh Smart Viewers. Sebut saja produser peraih 16 kali Grammy Award David Foster yang juga memproduseri Josh Groban, dan Stephen Mochio, produser peraih Academy Award yang merupakan produser dari The Wind. Album yang didominasi oleh lagu-lagu dengan mood gospel ini memang diakui oleh eksekutif produser Jordan, Mark Burnett, bisa menyentuh hati para pendengarnya dan kombinasi lagu dengan suaranya pasti bikin kita jadi tersentuh serta memiliki banyak emosi. Ia berharap album dari penyanyi muda luar biasa ini bisa memperbaharui jiwa para pendengarnya. Untuk singlenya sendiri, kelahiran 4 November 1993 itu memilih lagu Stand in the Light yang sudah dirilisnya di seluruh platform digital beberapa waktu lalu. Bukan tanpa alasan Jordan memilih lagu tersebut. Jordan merasa senang bisa bekerja sama dengan Stephen Mochio untuk membawakan lagu yang indah dengan pesan yang sangat powerful. Dengan talenta yang dimiliki dan bisa bekerja sama dengan musisi besar untuk albumnya, bukan nggak mungkin jika nantinya album Something Beautiful itu mampu menuai kesuksesan. Karena sebelum merilis album perdana, Jordan pun ternyata sudah berhasil menjual 50.000 album kompilasi Jordan Smith The Complete Season 9 Collection. Dia bakal menjadi penyanyi pertama The Voice yang lagunya bisa masuk 10 besar iTunes setiap minggunya. Dengan total 8 lagu berada di posisi 10 besar iTunes Chart. Kedepannya, pria yang sudah akrab dengan choir gereja sejak kecil ini ingin menjadi penyanyi seperti idolanya, yaitu Adele. Menurut penyanyi yang berusia 22 tahun ini, Adele adalah penyanyi yang tidak konvensional, tetapi talenta yang dia miliki sangat spesial dan semua orang sangat menyukainya. Jordan ingin memiliki karir seperti itu Smart Viewers, membuat orang-orang suka dan tersentuh dengan musiknya. Yuk Smart Viewers, kita doakan semoga Jordan Smith sukses dengan debut album barunya ya. Ya, makasih ya Mas. Ini buat check in ya tadi ya? Oke, berarti dah ya. Makasih ya. Nah, tadi tuh gue habis check in. Jadi kalau misalnya kita datang ke Celebrity Fitness ini, habis datang kita kan mau dikasih towel dan sebagainya macamnya. Nah, kita harus check in dulu. Jadi gue udah gak sabar nih pengen sehat. Nah, itu tadi berita dari Jordan Smith ya. Waduh, senang banget, baru album pertama tapi udah mendapatkan banyak support dari orang-orang ternama. Contohnya tadi seperti ada produser dari salah satu The Voice itu juga. Keren deh, semoga sukses dengan album barunya ya. Nah, selanjutnya nih gak kalah menariknya ada berita dari Taemin. Kita tahu dong dia ini adalah salah satu main vokalis dari SHINee. Nah, dan gak kalah dengan Jordan Smith, dia akan mengeluarkan album solo perdananya. Waduh, dan beritanya nih ada beberapa lagu yang ditulis langsung oleh dia. Dan ada fakta-fakta menarik lainnya mengenai album ini. So, nih check this out. Setelah debut sebagai penyanyi solo bulan Agustus 2014, Taemin SHINee akhirnya comeback dengan full album pertama yang bertajuk Press It. Untuk album ini, Taemin memilih lagu Press Your Number sebagai single. Musik video untuk lagu Press Your Number sendiri sudah beredar sejak tanggal 23 Februari 2016 dan albumnya juga resmi dirilis di tanggal tersebut. Berikut 6 fakta di balik album solo terbaru Taemin SHINee yang bertajuk Press It. Untuk single Press Your Number, lagu ini diproduseri oleh Bruno Mars dan Stereotype loh Smart Viewers. Mengenai hal ini, Taemin mengaku bangga bisa nyanyiin lagu yang dibuat oleh Bruno Mars, soalnya dia ngefans banget sama musisi yang satu ini.
Gak hanya di Korea, Taemin juga merilis single Pressure Number dalam bahasa Jepang, tepatnya 3 hari setelah comeback di Korea loh Smart Viewers. Di album ini, Taemin menaklukkan tantangan baru yaitu menjadi songwriter. Ini pertama kalinya Taemin membuktikan kemampuannya kalau dia juga bisa menulis lirik lagu. Di album ini, Taemin menulis lirik untuk lagu Pressure Number dan Soldier. Di lagu Soldier, Taemin menceritakan kalau dia mengumpamakan seorang sosok cowok sebagai seorang tentara yang mampu melindungi orang yang dicintainya. Di album ini, Jonghyun yang merupakan member SHINee juga memberikan lagunya untuk Taemin yang berjudul Already. Lagu ini khusus diminta oleh Taemin. Jonghyun membutuhkan waktu lama untuk membuat lagu ini dan Taemin selalu menagihnya. Ketika mereka sedang tur ke luar negeri, Taemin mengancam Hyungnya yang satu ini, pasalnya Taemin akan tidur di tempat Jonghyun jika lagu yang ia minta belum juga diselesaikan. Lucunya ketika lagunya jadi, Jonghyun sempat ingin menyimpan lagu itu untuk dirinya sendiri. Tapi karena terus-terusan didesak oleh Taemin, Jonghyun pun akhirnya mengalah. Dari member boyband yang akhirnya debut menjadi penyanyi solo di SM Entertainment, Taemin menjadi yang pertama merilis full album. Totalnya ada 10 lagu di album ini dan terdiri dari beragam genre seperti pop, R&B, dance, dan lain-lain. Hebatnya Taemin yang berperan dalam memilih lagu mana saja yang masuk ke dalam album ini loh Smart Viewers. Siapkan memori untuk menyimpan lagu-lagu baru Maknae SHINee ini. Dijamin bakal bikin kalian terhipnotis. Nah itu, aduh jangan sampai berantem deh sama si temennya itu Jonghyun ya tadi ya. Dia memberikan sebuah lagu yang ditulis langsung oleh dirinya. Ya tapi kalau misalnya bagus dan menunjang albumnya dari Taemin, kenapa enggak ya kan, teman sendiri. Nah kita masih punya banyak lagi nih berita lainnya. So don't go anywhere, stay tune on Zoom In, nge-zoom abis. Welcome back to Zoom In, nge-zoom abis. Aduh seru banget ya, ternyata di sini banyak sekali alat-alat permainannya. Nah sekarang gue mau nyoba salah satu alat permainan yang katanya sih mengencangkan paha. Kita buktiin ya, keluar dari sini paha gue kenceng atau enggak. Nah nih katanya nih kita harus duduk tegap, terus paha ini bakal ya agak terbuka, terus kita gini deh, tada. Pinter kan? Nah selanjutnya nih tadi ada berita dari Western dan juga Bollywood. Selanjutnya ada berita dari Shah Rukh Khan. Yang siapa nggak tahu dia, coba dia adalah pemain Bollywood terkenal dan sudah bertahun-tahun pokoknya ya main di laga Bollywood. Tapi ada salah satu film terbarunya berjudul Fan yang ternyata dia ini ragu dan agak takut dengan peranannya itu, ternyata memiliki 2 peran dalam satu film. Gimana ya ceritanya ya? Nih yuk kita tanya. घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं हैं कभी-कभी उस स्टार नहीं है दुनिया है मेरी. Meski sudah membintangi puluhan film Bollywood, Shah Rukh Khan masih merasa kurang percaya diri saat membintangi film terbarunya yang berjudul Fan. Ia mengaku kesulitan dalam memerankan 2 karakter sekaligus di film tersebut. Di film arahan Manish Sharma ini, Shah Rukh Khan memerankan superstar bernama Aryan Khanna sekaligus penggemar beratnya yaitu Gaurav. King of Bollywood ini mengatakan tidak bisa memerankan kedua tokoh tersebut tanpa petunjuk sang sutradara. Ternyata aktor yang lahir 50 tahun silam ini tidak begitu mengerti akan penekanan di masing-masing peran yang harus ia mainkan. Meski salah satu peran yang dilakoninya tak berbeda jauh dari kehidupan nyatanya, ia tak serta-merta menggampangkannya. Sebab Manish Sharma sangat detail tentang penokohan karakter tersebut. Terlebih lagi untuk membedakan dengan tokoh Gaurav yang memiliki kemiripan wajah dengan Aryan Khanna. Penampilan tokoh Gaurav akan terlihat seperti Aryan Khanna versi usia 20 tahun, sedangkan Aryan Khanna sendiri diceritakan berusia 50 tahunan. Untuk membuat perbedaan usia itu, Shah Rukh Khan harus menggunakan prostetik yang membuatnya menderita selama proses syuting. Wajahnya menjadi iritasi karena keringat yang terus menempel di wajah. Semua yang terlibat dalam film Fan ini sangat bekerja keras agar itu tampak nyata. Dan pastinya tidaklah mudah memainkan seorang berusia 50 tahun dan kemudian memainkan tokoh separuh usianya. Tata rias Shah Rukh Khan ini juga akan dipoles dengan efek visual agar tampak lebih nyata. Teknologi, efek visual, dan tata rias di film-film ini digunakan untuk pertama kalinya di film Bollywood loh Smart Viewers. Ia pun yakin bahwa film Fan ini akan menjadi pionir bagi film Bollywood yang menggabungkan tata rias dan efek visual.
Untuk menyaksikan Shah Rukh Khan memainkan peran ganda ini, smart viewers bisa menunggu perilisan film Fan yang ditetapkan pada 15 April 2016 mendatang. Aduh, Shah Rukh Khan ya, ternyata Om ganteng satu ini walaupun sudah bertahun-tahun main film tapi ternyata deg-degannya masih kerasa ya. Waduh, tapi kita tunggu aja nih, filmnya akan tayang tanggal 15 April 2016 nanti. Waduh, seru banget buat mengisi waktu liburan teman-teman ya. Nah, selanjutnya nih berita dari Kim Sung Oh. Waduh, siapa yang gak kenal? Dia nih pemain Korea yang ternyata dalam film terbarunya dia harus menurunkan berat badannya drastis. Sebesar berapa? 16 kilo. Waduh, gue aja turun 1 kilo agak mikir, susah ya. Nah, seperti apa sih cerita dari Kim Sung Oh ya ini yang harus menurunkan berat badannya dalam waktu 4 minggu? Kita lihat yuk gimana ceritanya. Bukan hanya Christian Bale yang mampu menurunkan berat badan secara drastis hingga kurus demi melakoni sebuah peran dalam film, aktor Korea Selatan Kim Sung Oh pun demikian. Dalam jumpa pers film Waiting for You atau Missing You, sang aktor mengaku harus mengurangi berat tubuhnya sebanyak 16 kg dalam waktu 4 minggu. Upaya ini Kim lakukan karena dalam film terbarunya, ia berperan sebagai seorang pembunuh berantai bernama Ki-bum. Ia diceritakan baru keluar dari penjara setelah 15 tahun mendekam. Maka agar sukses memerankan tokoh tersebut, Kim Sung Oh pun rela melakukan diet ketat. Aktor yang namanya melambung berkat drama Secret Garden ini, ketika sukses menurunkan berat badan, ia sama sekali tidak merasa khawatir dengan aktingnya. Malahan ia sudah merasa menjadi pembunuh berantai sungguhan. Kim Sung Oh sendiri tadinya memiliki tinggi badan sekitar 180 cm dan berat badan 72 kg. Namun kini setelah melakukan diet ketat, ia hanya berbobot sekitar 52 kg loh smart viewers. Perubahan fisik drastis Kim Sung Oh ini mengundang decak kagum dari lawan mainnya, Yoon Jae-moon yang melihat Kim Sung Oh seperti melihat aktor Hollywood Christian Bale. Seperti diketahui, dalam film trailer The Machinist, Christian Bale menurunkan berat badannya hingga 55 kg loh smart viewers. Tubuh Bale pun bak tengkorak hidup. Menurut pengakuannya, ia hanya mengkonsumsi kopi dan apel untuk makanannya sehari-hari. Sayang, usaha keras Bale di film ini tak berhasil mengganjar piala Oscar. Kendati demikian, perubahan drastis fisik itu menjadi fenomenal di kalangan pelaku seni peran. Dengan tubuh yang seolah hanya tinggal tulang di balut kulit itu, Kim Sung Oh yang juga membintangi film Fashion King tersebut beradu akting dengan Yoon Jae-moon dan Shim Eun Kyung. Film tersebut akan diputar secara serentak di seluruh bioskop Korea Selatan pada 10 Maret 2016, smart viewers. Nah, caranya dia untuk menurunkan berat badan ternyata lewat kopi sama makan apel ya. Gak lapar apa ya, kalau gue sih kayaknya udah langsung delivery makanan sih. Tapi semoga sukses di film terbarunya yang kita lihat nih bakal sekurus apa sih dia. Ditunggu aja, tapi sebelumnya bakal ada yang mau lewat dulu nih. So stay tune and zoom in, ngezoom abis. Abis. Nah, tadi kita habis latihan buat mengencangkan paha. Tapi nih kalau sekarang alat yang akan gue pakai ini ternyata akan mengencangkan seluruh kaki gue. Semoga sih sampai atasnya ya. Tapi kita coba nanti. Nah, tadi kalau misalnya kita mendengar cerita diet dari Kim Sung Oh ya. Nah, sekarang nih ternyata kita punya berita dari Chris Martin Coldplay. Nah, itu dialah vokalis dari Coldplay ini. Ternyata dia juga puasa 1 hari dalam seminggu, dimana dia mau menjalankan dietnya ini 6:1, which is dia makan 6 hari dan 1 harinya puasa. Kenapa sih pengen kurus? Yuk kita tanya dia. Jika smart viewers perhatikan, badan vokalis Coldplay ini selalu tampak bugar dan ideal. Tidak gemuk tapi juga tidak terlalu kurus. Bukan cuma karena pria asal Inggris ini rajin lompat dan lari ke sana kemari saat manggung. Diet memang menjadi resepnya, tapi bukan diet membatasi kalori dan jenis makanan, melainkan menjalankan puasa selama sehari dalam seminggu. Dalam sebuah wawancara di Radio Fresh 102.7 New York, Chris mengaku hanya makan biasa selama 6 hari dalam seminggu. 1 hari sisanya dia berpuasa dengan hanya minum air putih. Diet yang dikenal sebagai diet 6-to-1 ini dilakukan Chris atas saran seseorang. Suatu hari tubuh Chris terasa kurang sehat. Seorang pria menyarankan agar ia mencoba tidak makan selama sehari dalam seminggu sebab akan membuat tubuhnya terasa lebih sehat.
Setelah dilakukan, ternyata Chris memang merasakan manfaat yang positif. Fisiknya terasa lebih bugar sehingga kemampuan menyanyinya menjadi lebih baik. Chris juga menjadi lebih menghargai makanan dan bersyukur atas apa yang disantapnya selama ini. Menurut vokalis berusia 38 tahun ini, berpuasa juga menimbulkan rasa bahagia loh. Hampir setiap hari ia selalu merasa senang. Selain itu, juga menambah kreativitas sebab ketika lapar ia akan lebih berkonsentrasi pada pekerjaan atau aktivitas yang ia lakukan. Nah, kalau kalian smart viewers, setuju dengan Chris bahwa lapar malah membuat kita makin konsentrasi? Nah, smart viewers, kalian tau gak sih kalau definisi olahraga cantik dan jalan cantik itu gimana? Seperti ini, kita pakai baju bagus olahraga kan, jalan di treadmill pakai make up, shoes. Nah, tadi kita dengerin berita dari pola dietnya si vokalis Coldplay. Nah, sekarang nih kita punya celeb on crush. Waduh, si ganteng Rio Haryanto. Kita tahu dong kalau dia adalah pembalap RI pertama kali yang masuk dalam Formula One atau kita dengarnya nih kece-kecenya nih F1. Dan tim Zoom In berhasil meliput langsung loh kegiatannya. Nah, mau lihat dong? Nih lihat dong. Soal prestasi di dunia balap, skill Rio Haryanto sudah tidak diragukan lagi. Terkini Rio akan bergabung di Formula One. Ia sekaligus menjadi pembalap pertama Indonesia yang akan tampil di ajang jet darat tersebut. Ya, salah satunya seat fitting, kita akan ada drivers briefing dengan tim dan juga dengan engineers, dan juga kita akan ada sesi mungkin track walk juga untuk mengetahui sirkuit Catalunya, dan selain itu ya persiapan diri saya dan juga mental saya untuk menjalani sesi latihan nanti. Selain prestasi yang membanggakan, Rio Haryanto juga punya kelebihan lain yang membuat ia menjadi idola. Tentu salah satunya wajah oriental tampannya yang tak perlu diasingkan lagi kan smart viewers? Yuk kita bahas sedikit mengenai sejarah Rio Haryanto di ajang balap mobil. Rio Haryanto lahir di Solo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1993, merupakan seorang pembalap berkebangsaan Indonesia yang kini membalap di ajang Formula One bersama tim Manor. Sebagai pembalap asal Indonesia pertama yang bisa membalap di level GP2, Rio memiliki basis pendukung yang sangat besar loh smart viewers. Pada tahun 2011, Rio berpartisipasi di ajang GP3 Series bersama tim Marussia Manor Racing dan di seri AutoGP bersama tim Driot Arnold Motorsport. Ia mengawali karirnya di balap go-kart pada tahun 2002 dengan juara nasional go-kart kelas kadet. Pada tanggal 18 Februari 2016 lalu, Manor Racing selaku tim balap F1 resmi mengumumkan Rio Haryanto menjadi pembalapnya untuk musim 2016 mendampingi Pascal Wehrlein. Setelah Rio memiliki hasil terbaiknya di GP2 pada tahun 2015 dengan menempati peringkat keempat. Semoga Rio Haryanto bisa memberi performa terbaik bagi Indonesia ya smart viewers. Wah, membanggakan banget ya Rio Haryanto, selamat berhasil masuk ke dalam F1 dan apalagi dia adalah RI pertama. Wah, kurang membanggakan apa ya setelah semua perjuangan selama ini tercapai sudah di F1 ini untuk masuk menjadi pemenangnya deh semoga. Nah, smart viewers, nggak kerasa nih kita udah setengah jam loh ternyata nemenin kalian semua. Gimana, seru nggak? Tadi udah olahraga sehat, jalan cantik di treadmill. Nah, nanti bakal ada lagi nih kegiatan gue lainnya karena gue mau nyobain mesin-mesin lainnya, kegiatan-kegiatan lainnya di episode selanjutnya. So, terima kasih untuk Celebrity Fitness di Mall Central Park dan juga kru yang telah bertugas. Jangan lupa untuk terus tonton Zoom In di jam dan hari yang sama. Ditonton juga ya videonya, video yang kemarin, video yang sekarang, dan video yang akan datang nanti. Ditungguin ya. So, gue Vira pamit undur diri. Bye!